lagi di talk show Way of Life. Dan apa kabar Somer Way of Life? Wah, ini hari ini kita ketemu lagi. Saya Aldi Susanto, masih menemani Dr. Pertama Putra Johan yang sudah jauh-jauh kembali bersama kita secara live. Anda bisa tonton melalui ini ya, streaming kami di mercuryfm.id, www.mercuryfm.id. Silakan, kami berdua akan hadir 1 kali 60 menit bersama Anda. Saya menyapa dulu Dr. Johan. Salam Somer. Salam Somer. Dokter, apa kabar? Sehat ya hari ini ya? Sehat Somer Aldi, terima kasih. Siap. Dan seperti biasa, satu topik nanti akan kita bahas ya Pak Dokter. Siap. Hari ini topik kita adalah yang bernilai. Yang bernilai. Kelihatannya cuma 2 kata, tapi ini maknanya dalam banget. Dalam banget. Dalam banget ini. Oke, silakan kita bisa mulai saja Pak Dokter. Kita diarahkan mau berbicara apa ini soal yang bernilai ini? Yang bernilai ini bicara tentang bagaimana kita menempatkan hidup dengan usia yang kita tahu usia hidup ini terbatas. Bahkan usia sekolah juga terbatas. Ya. Artinya kalau kita tidak sekolah sekarang, kalau mau sekolah ngejarnya di hari tua ya udah terbatas juga. Karena pikiran terbatas. Jadi yang bernilai ini bicara tentang ketepatan, akurasi hidup kita, dan bagaimanakah hidup ini berfaedah sampai menjelang tutup usia. Ya. Artinya memang sampai umur berapapun sebaiknya kita ini tetap bernilai begitu Pak. Bernilai. Tapi kan tidak mudah menjadi pribadi yang selalu bernilai kan. Karena itu kita mau sama-sama belajar. Monggo silakan Pak Dokter, kita mau belajar bareng-bareng ini. Iya, jadi kalau kita melihat dunia pertambangan, Somer Aldi, yang digali itu banyak. Ada batu, ada pasir, tapi yang dicari itu yang bernilai. Jadi kita bisa lihat suatu proses yang tidak mudah. Ya, dalam hidup itu ada prosesnya. Dan proses itulah butuh pengorbanan, butuh harga. Dan untuk mencapai yang bernilai itu, sesuatu jadi berfaedah ketika memang yang bernilai itu didapat dengan akurasi dan ketepatan di dalam proses itu. Jadi seorang petambang, pengusaha tambang dianggap sukses besar ketika yang dia mau gali, yang mau dia dapatkan, itu memang akurat, dapat. Gitu, Somer Aldi. Jadi Somer Mercury, saya percaya di dalam hidup ini kita bisa belajar seperti sebuah toples. Ya, toples itu kita masukkan mungkin sebuah bola ya. Bola apa sih yang paling bernilai hari ini di bidang olahraga? Kalau sepak bola kan bolanya terlalu besar masuk toples. Mungkin golf ya. Bola golf kan kecil ya. Kita masukkan ke toples, satu toples yang mungkin setinggi ukuran botol ini cukup besar, kita masukkan sampai penuh. Lalu sudah penuh, apakah masih bisa kita isi? Masih bisa, Somer Aldi. Ya, dengan cara kita masukkan kerikil-kerikil ya. Dan kita goncang-goncangkan masuk kerikil. Nah, sesudah ada isi bola daripada golf dan kerikil sudah penuh, apakah masih bisa kita isi? Masih bisa kita isi. Kita isi dengan pasir, kita goncangkan, padatkan. Jadi hidup ini selagi ada kesempatan, selagi ada keinginan, bisa terus diisi. Nah, yang menjadi suatu pemahaman kita, pencerahan kita pagi hari ini untuk kita sharing berbagi ya, Somer Way of Life. Apa yang lebih dulu kita isi di dalam toples hidup kita? Ya, ada banyak orang mengisinya lebih dulu ngisi pasir. Hari-hari hidupnya dibuang sia-sia ya, atau yang lebih sedikit lumayan diisi dengan kerikil-kerikil ya. Nah, sementara yang berharga bola golf tuh diisinya belakangan, maka nggak banyak muatnya. Akhirnya kita merasa, kenapa kita berbeda dengan banyak orang? Kenapa nampaknya orang itu lebih sugih, lebih sukses, lebih bahagia, sementara kita enggak. Sedangkan lahir ini kan sama ya, Somer Aldi ya. Somer Way of Life, kita percaya bahwa kita ini lahir ke dunia sama-sama telanjang, nggak bawa apa-apa. Bahkan meninggal juga nggak bisa bawa apa-apa. Nah, faedah hidup itu muncul adalah ketika kita mencapai titik akurasi dalam hidup kita yang bernilai itu tercapai. Nah, bola golf itu adalah keluarga, ya. Bola golf itu adalah kesehatan. Bola golf itu adalah dreams. Bola golf itulah apa yang diinginkan oleh banyak orang dalam kehidupan ini, mungkin bahagia,
Sementara Ya. kerikil itu mungkin suatu hal dalam hidup yang menjadi instrumen hidup ya, pendidikan, career ya, kehidupan-kehidupan yang mungkin kita mau tambahkan dengan yang mungkin skill, keterampilan, ada banyak faedahnya. Pertemanan, persahabatan. Sedangkan pasir itu banyak sekali hal-hal yang disebut gimmick kehidupan. Nah, jangan terbalik di dalam hidup ini, terlalu banyak main, Banyak gimmicknya. banyak gimmicknya, lupa keluarga, lupa kesehatan. Ya, hari-hari hidup dihabiskan untuk dunia malam. Setiap hari teler, beler, setiap hari hidup senang-senang. Tahu-tahu umur sudah 50 dan 60, baru mau mengejar hidup berkeluarga, terlambat sudah. Ya. Ya, bahkan banyak gadis nanti bilang sama para gus-gus kita, terlambat sudah kau datang padaku. Ya gitu loh. Kenapa? Lo untuk 60 baru mau pacaran lagi kan rodok telat ya, baru mau berkeluarga. Mau umur berapa punya anak. Nah, inilah yang bernilai. Mari saya bagi beberapa bagian di dalam apa yang kita pagi hari ini sharingkan ya, Samuel Aldi. Yang pertama, hal yang bernilai dalam hidup ini saya beri istilah teladan hidup. Banyak di antara kita dapat orang tua yang jadi teladan. Ya. Hidup orang tua bagus, pendidikan bagus, kasih sayang bagus, semua hal didapat di dalam rumah. Tetapi banyak juga di antara kita yang terlahirnya tidak dapat teladan ya. Orang tuanya dari mulai kita dilahirkan bertengkar. Malah ada yang orang tuanya penjudi, pemabok, ya, tukang ngamuk, ya, di rumah banyak sapu terbang sama tadi ya, mungkin pintu juga berkali-kali ganti ya. Kenapa tidak tersalurkan kekuatannya, emosinya, akhirnya di rumah jadi sasaran ya, istri dijadikan sparring partner, maka kita melihat papa mamaku tiap hari tinju-tinjuan di rumah, sapu terbang, piring terbang. Jadi bukan di Amerika ada UFO. Di rumah kita sejak kecil kita melihat UFO terbang-terbang. Kita kehilangan teladan itu yang sebenarnya sangat bernilai, yang dapat membekali masa kecil kita. Nah, untuk itulah hal pertama yang bernilai ini adalah kita harus menemukan jati diri kita. Ya. Teladan itu kita bisa temukan sejak kita kecil di kedua orang tua kita, atau mungkin dari guru-guru di sekolah menginspirasi kita, atau mungkin dari tokoh-tokoh. Ya, Samuel Aldi, saya percaya mungkin ada tokoh-tokoh kehidupan ini bisa menginspirasi kita, kita bisa belajar. Ya. Belajar ini tidak terbatas hanya di rumah atau di sekolah. Belajar ini terbuka dari semua area hidup. Bahkan kalau kita bisa membuka frame autobiografi orang-orang sukses, terutama pada generasi senior-senior sebelumnya, banyak di antara mereka tidak mengenyam pendidikan formal. Samuel Aldi, bahkan mungkin nggak lulus SD atau malah cuma lulus SMP, tapi mereka jadi konglomerat. Kenapa? Nah, rahasia hidup itulah yang kita bisa sama-sama pelajari untuk mendorong, untuk membantu, untuk memotivasi kita untuk mencapai jati diri ya. Orang yang menemukan jati diri itu baru menang atas diri sendiri. Kalau sudah menang atas diri sendiri, baru bisa menjadi seseorang yang bernilai dalam kehidupan. Jadi saya percaya selalu ada kesempatan untuk kita belajar dan tidak pernah ada kata terlambat di dalam hidup ini. Jadi Somer Mercury, dimanapun Anda berada, saya percaya ini momen waktunya untuk kita belajar sama-sama. Kalau pendahulu kita, orang tua kita tidak memberi contoh teladan yang baik buat kita, sudah waktunya kita perbaiki di generasi kita. Untuk anak-anak kita, kita bekali mereka teladan hidup supaya mereka menemukan jati diri sejak dini, karena perubahan pada diri kita mempengaruhi anak-anak kita. Perubahan pada anak-anak muda kita mempengaruhi bangsa. Jadi ini satu mata rantai yang tidak terputus. Jadi ketika anak-anak bangsa mencapai nilai kemanusiaan, faedah hidup, integritas hidup, bangsa ikut terangkat nilainya. Kita melihat beberapa suku bangsa yang ada di sekitar kita ya. Orang Jepang. Orang Jepang itu kan pendek-pendek ya dulu ya. Dulu. Kita lihat kalau kita bilang orang Jepang, kita kenalnya orang Jepang itu pendek-pendek ya. Kenapa? Karena dari dulu kita melihat suatu gambaran orang Jepang itu pendek. Tapi sekarang kan enggak, tinggi-tinggi besar. Bahkan banyak anak-anak kita, generasi muda kita belajar makan sama orang Jepang. Makannya makanan yang masih mentah ya.
dan kita mulai melihat perkembangan medsos yang begitu terbuka, banyak pemahaman bahwa makanan itu mulai dikaji, mulai disingkapkan secara akademisi, secara sains, secara kedokteran medis, dibukakan soal faktor gizi, kesehatan, manfaat dan kerugiannya terbuka. Maka generasi sekarang ini sebenarnya generasi Z, strawberry ini mestinya lebih maju. Kenapa? Semua dunia terbuka buat mereka. Semua informasi terbuka ya. Kembali apakah di dalam generasi yang sekarang ada ini ada penemuan jati diri hingga mereka mau berkompetisi. Karena kalau kita nggak mau berkompetisi, kita tidak bisa ikuti adaptasi dunia. Kalau kita tidak ikuti adaptasi dunia, kita sulit untuk menang dalam seleksi dunia. Dan kalau kita kalah dalam seleksi dunia, kita jadi orang primitif, terbelakang, dan pada akhirnya kita menjadi follower, hanya ngikut, tapi bukan history maker. Karena itulah seseorang bernilai adalah ketika mereka melihat segala sesuatu dan dapat menempatkan dirinya. Kenapa? Karena mereka sudah menang atas dirinya, penemuan jati dirinya, oleh karena keteladanan yang dia temukan mungkin lewat orang tua, lewat motivator, lewat orang-orang sekitarnya. Mereka menempatkan dirinya untuk bersaing atas kehidupan di dunia ini. Kehidupan hari-hari ini semakin canggih, persaingan makin ketat, dan kita tahu bahwa kehidupan semakin mengarah kepada pertandingan teknologi. Ini yang kita mesti tahu. Bahkan Elon Musk kemarin saya lihat di medsos sudah punya keinginan untuk merilis handphone. Ya. Jadi kita tahu bahwa seorang yang luar biasa dari Elon Musk ini selain menciptakan teknologi, sekarang dia mau merambah ke dunia handphone. Sebentar lagi handphone kita itu terpengaruh. Bahkan dikabarkan katanya dengan isu-isu dengan senilai 1,5 juta, teknologi handphone Elon Musk ini bisa mengganggu semua yang hari ini sedang eksis. Mungkin Apple, Samsung dan kawan-kawan, mereka mungkin sudah mulai mempersiapkan teknologi tandingan. Jadi kita tahu ini sangat penting dalam kehidupan yang bernilai ini. Oke, dan Pak Dokter, kalau kita bicara soal bernilai begitu ya, itu kan tidak semua dari kita itu beruntung. Artinya ada mereka yang kemudian besar dalam keluarga yang bercerai begitu ya. Atau tadi Pak Dokter juga sempat bilang UFO-nya itu ada mulai kecil. Ini kan tentu membekas pada pribadi-pribadi anak-anak ini. Nah, bagaimana kemudian kita membalikkan semua referensi masa lalu yang pahit itu supaya kita tetap bisa menjadi pribadi yang bernilai? Wah, ini pertanyaan menarik, Somel Adi. Bagaimana mengubah suatu rekam jejak hidup yang berangkat dari kehidupan yang tidak ada teladan hidup dari pendahulunya. Ya, saya percaya semua hal akan berubah seiring dengan kemauan dan tekad. Kemauan dan tekad itu bisa mengubah, mungkin banyak orang bilang mengubah nasib lah ya. Saya juga berangkat dari lingkungan di tempat kelahiran saya itu, karena kehidupan begitu santainya, ada banyak orang menghabiskan hari-harinya pada masa itu berjudi. Bahkan anak-anak generasi saya dulu yang masih seusia juga berjudi. Tapi saya melihat dengan kacamata yang berbeda dengan teman-teman seusia masa kecil saya, Someradi. Jadi saya melihat judi hanya duduk main kartu, terus mempertaruhkan perasaan. Lalu saya lihat juga ke orang tua saya, kalau lagi senyum berarti menang judi, tapi kalau lagi ngamuk-ngamuk berarti kalah judi. Saya melihat suatu contoh yang saya belajar dari masa kecil, melihat dengan kacamata yang berbeda. Saya bilang ini bukan hidup. Lalu saya bisa melihat orang-orang datang yang mereka sudah merantau ke ibu kota saat itu, tetangga, famili, relasi, semua saya melihat, oh enak ya, pulang bawa mobil, bawa baju baru, punya uang, bisa makan di tempat-tempat restoran enak. Saya melihat suatu pembanding, akhirnya itu membawa saya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Lalu saya punya tekad bahwa saya tidak mau hidup seperti itu. Dari tekad itulah saya memacu hidup. Memulainya ketika kesadaran itu, saya agak sedikit telat, tapi mungkin itu yang terbaik yang dikodrati di hidup saya.
Saya memulai kesadaran itu di usia ketika saya udah masuk kelas 5 SD. Mulai memacu hidup untuk berolahraga, sadar untuk sekolah, sadar untuk belajar, dan ketika SMP saya ranking 2 di kelas saat itu. Dan masuk SMA terbaik di tempat di mana hanya 2 pilihan. Kalau enggak orang kaya pasti orang pinter. Tapi yang enggak masuk angin punya pinternya. Jadi seiring waktu ternyata tekad itu kebawa sampai saya usia sekarang. Saya suka dengan belajar, saya suka dengan tantangan, saya suka dengan sekolah, dan itu ternyata menurunkan anak saya. Jadi apa yang saya perbaiki lewat keteladanan hidup yang akhirnya termotivasi lewat lingkungan yang saya belajar untuk menghindari hal-hal yang buruk itu, ternyata menurunkan anak saya hari ini. Memang ada hal-hal baik juga dari para pendahulu. Mohon izin. Tidak ada suatu perdebatan, boleh dan tidak. Saya cuma membagikan sesuatu yang disebut dengan teladan hidup. Saya terlahir dari keluarga bukan peminum, jadi otomatis saya bukan peminum. Tetapi lingkungan saya peminum semua. Karena masih kecil bolak-balik ketemu mereka minum, dikasihlah 1 gelas. Saya masih ingat waktu itu anggur orang tua. Masih kecil dikasih orang tua punya minuman. Saya minum. Setiap hari segelas. Saya terbiasa dan akhirnya itu tidak pengaruh buat saya. Tapi saya tidak memilih untuk jadi seorang peminum, Saudara Ade. Kenapa? Karena saya merasa itu juga bisa membuat hidup kita hilang arah. Karena kebablasan itu. Tapi hari ini saya bisa minum. Kalau diajak relasi teman-teman minum bir, saya bisa minum bir. Wine, bisa minum wine. Minum apapun bisa. Tetapi saya memilih untuk menghindari hal-hal yang sesuatu yang membuat lupa diri. Jadi secukupnya saja. Secukupnya saja. Lalu saya lihat orang tua saya bukan perokok. Jadi satu kali saya lihat teman-teman, wah, di hari raya karena punya sedikit uang semua merokok. Saya juga coba mau merokok, ya. Hidup itu pasti semua kita pernah belajar untuk coba-coba. Ketika saya menyalakan rokok pertama di dalam hidup saya masih ingat dan ini masih nampak frame filmnya. Saya baru masukkan ke mulut, tiba-tiba saya melihat suatu tapak tangan besar mengarah dari depan, Saudara Adi. Itu masuk ke arah muka saya dan rokok itu yang baru sampai ke bibir ikut masuk ke dalam tuar. Saya melihat kegelapan yang luar biasa dan kesakitan hebat. Ternyata itu bapak saya. Jadi dengan hal yang begitu menakutkan, sejak hari itu saya tidak mau menyentuh rokok. Jadi saya diberi pembekalan hidup yang saya berkata mungkin itu yang disebut beruntung itu. Jadi ini nurun dengan sendirinya. Dengan anak-anak saya hari ini kami satu keluarga yang bebas mabuk, bebas ikatan-ikatan adiktif, ya, apapun itu. Bahkan hal-hal yang saya boleh berkata yang baik yang saya belajar lewat lingkungan menurunkan anak saya. Anak-anak saya jadi kutu buku, suka belajar. Bahkan saya seusia ini pun masih mau belajar, masih mau kuliah. Betul. Nih, Saudara Adi. Betul, luar biasa semangatnya. Jadi izin para pendengar Somer Way of Life, mungkin ada beberapa menit ke depan saya mungkin akan bagi 2 telinga ini. Satu buat Somer Mercury, satu buat dosen, ya. Iya. Multitasking yang luar biasa. Tapi itu sebuah sebuah pengorbanan waktu yang juga luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Nanti kita lanjutkan kembali, kita break dulu ya Pak Dokter. Dan saya mengundang Anda seperti biasa, sahabat-sahabat Somer Way of Life, silakan untuk join di 0315620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 08173000096 setelah iklan, ya. Oke, 5 menit dari sekarang nanti Pak Dokter mudah-mudahan tidak terganggu konsentrasinya. Tapi siap. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan ketika saya bertanya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang dalam tanda petik kurang beruntung untuk tetap bisa menjadi pribadi yang bernilai. Kata kuncinya adalah tekad, ya Pak Dokter. Tekad, ya? Tadi disampaikan. Tapi kan tidak semudah membalik telapak tangan untuk kita selalu meneguhkan tekad, karena di sekitar kita itu selalu banyak banyak rayuan-rayuan gitu lah. Gimana Pak Dokter ini? Dalam hidup saya rasa rayuan itu nggak mungkin hilang,
Samuel Ardi. Akan selalu ada ya, Akan Pak, ya? selalu ada. Oh. Tetapi kembali kita yang menentukan dan yang memilih segala sesuatu dalam hidup ini, Samuel Ardi. Kalau kita mengikuti arus dunia, arus pergaulan, ya mungkin kita bergaul dengan 3 orang pemabok, kita akan menjadi orang keempat yang pemabok. Ya, ya. Atau kita bergaul dengan 3 orang yang males-malesan, kita juga akan menjadi orang keempat yang jadi pemalas. Karena cara berpikirnya mempengaruhi kita. Betul. Pergaulan itu masuk dalam hidup kita. Demikian juga kalau kita bergaul dengan 3 orang sukses, kita akan menjadi orang yang keempat yang sukses, Samuel Ardi. Karena itulah hal pertama tadi yang saya sampaikan tentang pentingnya yang bernilai, yaitu teladan hidup. Yaitu suatu penemuan jati diri lewat yang mungkin orang tua atau orang-orang sekitar kita atau tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Kita mesti belajar seperti air. Air itu mau ditutup seperti apapun, kalau ada satu celah, dia tetap bisa merembes keluar. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, Somer Merkuri, saya percaya bahwa selalu ada kesempatan dan ada celah untuk kita keluar dari segala kesusahan, kegagalan, kefrustasian, keputusasaan. Selalu ada celah untuk kita melangkah, untuk meraih suatu terobosan kehidupan yang baru, Samuel Ardi. Karena itulah ketika orang sudah menemukan jati diri, ada teladan hidup, yang kedua mereka akan mulai mengejar mimpi, Samuel Ardi. Hidup tanpa mimpi saya rasa tidak menyenangkan. Ya, kayak sayur tanpa garam. Ya, sayur tanpa garam. Tetapi sayur tanpa garam itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang sakit. Iya, betul. Ya, jadi kalau manusia hidup tanpa mimpi, mungkin dapat disamakan orang makan sayur tanpa garam, yang dikategorikan mungkin memiliki sakit akan masa depan. Iya. Kenapa? Kalau nggak percaya Somer Way of Life, ketika engkau naik pesawat, sadarkah bahwa pesawat yang kita naiki itu semuanya muncul dari mimpi? Ya. Dari mana? Karena pesawat itu mirip burung. Ya, manusia melihat burung terbang, alangkah indahnya bisa ikut terbang, dan kita bisa melihat perjalanan kereta Surabaya Jakarta 11 jam dengan pesawat terbang cukup 1 jam. Jadi semua mimpi itu membuat hidup lebih efektif, lebih berfaedah. Jadi kalau kita tidak punya mimpi, rasanya kehidupan ini akan susah untuk kita capai di masa depan. Jadi marilah setiap kita menemukan jati diri dan mengatasi persoalan hari ini yang merintangi kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Tempatkan mimpi. Dan ketika orang sudah memiliki mimpi, matanya akan tertuju mengejar apa yang dia mimpikan. Tetapi tentulah harus mimpi yang benar, jangan mimpi di siang bolong. Iya. Ya, mimpi yang nggak karu-karuan itu disingkirkan lah ya. Karena tidak mungkin kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak akan pernah ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Pengorbanan untuk mencapai kesuksesan itu adalah pembekalan hidup kita. Mungkin banyak orang yang akan menikmati hari-hari yang berbeda dengan yang kita lakukan. Kenapa? Ada banyak orang santai, habisin waktunya dengan foya-foya. Sementara kita yang punya mimpi, kita berkorban. Kita sekolah, kita menempatkan diri kita untuk masuk ke dunia pelatihan, mempersiapkan skill. Jadi pengorbanan itu setimpal pada waktunya nanti. Kenapa? Karena tidak mungkin tanpa pengorbanan, tanpa pembekalan akan ada kesuksesan dan mencapai mimpi dalam kehidupan ini, Saudara Adi. Saudara Adi punya mimpi? Punya, Pak. Nah, kalau enggak mimpi buat diri sendiri, pasti mimpi buat anak-anaknya. Ya. Mimpi apa, Saudara Adi, kalau saya boleh tahu? Ya, berharap mimpinya itu adalah anak-anak saya menjadi menjadi pribadi yang lebih hebat, keluarga yang lebih harmonis, dan ya menjadikan kehidupan anak-anak itu, saya memimpikan mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik dibanding saya punya masa lalu, Pak Dokter, gitu ya. Dan ya itu, sambil Pak Dokter juga harus mulai karena kita sudah 9:30 ini. Oke. Itu Pak Dokter, kalau saya sih kepingin, mimpi saya adalah ya anak-anak menjadi lebih punya gambaran gitu ya. Dalam mimpi itu anak-anak nggak sulit ini, kemudian keluarganya baik dan lain sebagainya.
Somer Way of Life, kita belajar sedikit dari Somer Ardi. Sudah menempatkan mimpi turun pada anak-anaknya. Apakah mimpi Somer Ardi itu lebih baik buat anak-anaknya mencapai kualitas dan tingkatan yang lebih baik dari mimpi Somer Ardi sebelumnya? Apakah mimpi yang ditempatkan kepada anak-anaknya itu lebih tinggi kualitasnya? Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ya, saya berharap sih anak-anak lebih dari yang sekarang dia sudah bisa mencapainya, karena mereka masih punya waktu cukup panjang untuk mengejar itu, Pak Dokter. Apakah untuk membekali anak-anaknya mencapai mimpi itu, Somer Ardi lakukan pengorbanan, kasih mereka sekolah, keluarkan biaya? Ya. Nah, ini pengorbanan Somer Mercury. Ya. Jadi kita tahu bahwa untuk mimpi perlu pengorbanan. Betul. Apakah ada rasa lelah jeli ketika Somer Ardi masih kerja, masih punya pengeluaran ekstra buat anaknya? Apakah itu sebanding antara mimpi dengan pengorbanan itu? Ya, sebanding sih, artinya ya saya nggak punya pilihan. Kalau saya ingin mewujudkan mimpi saya, maka saya harus bekerja tetap dengan semangat, dengan bekerja keras, supaya saya bisa menyekolahkan anak-anak dengan baik dan lain sebagainya begitu. Nah, ini Somer Way of Life. Ketika mimpi sudah ditaruh di depan, tekad ikut serta di dalamnya. Somer Ardi berkata, aku tetap tekun kerja karena ingin anak-anakku mencapai mimpinya. Jadi kita tahu bahwa mimpi ini mendorong manusia 7 langkah lebih kuat dalam kehidupan. Jadi kalau kita belum menempatkan mimpi dalam hidup kita, Somer Way of Life, saya nasihatkan, saya dorong, saya encourage untuk mulai menemukan mimpi dalam hidup. Karena setiap orang yang punya mimpi pasti akan extra life, extra kekuatannya muncul dengan sendirinya. Nah, saya percaya juga bahwa dalam hidup ini kehidupan tidak pernah mengecewakan orang. Yang kecewa itu sebenarnya diri sendiri. Kenapa? Karena ambisi terlalu besar, ketika tidak capai ya jadi kecewa. Tapi kalau kita hidupnya sederhana ya, enggak usah terlalu tinggi-tinggi banget lah naruhin harapan dan juga mimpinya, sesuaikan dengan diri kita, maka ya semuanya akan nampak baik-baik saja. Orang yang manjat tinggi, nggak punya kesanggupan kemampuan, waktu jatuh lebih sakit. Jadi mimpi yang berlebihan pun di dalam hidup ini tidak baik. Sesuaikan mimpimu dengan kemampuan, sesuaikan mimpimu dengan angan-angan, dan engkau harus persiapkan skillmu untuk mimpi yang sudah engkau tempatkan. Jadi jangan ambil mimpi orang lain ya, Somer Ardi ya. Gara-gara lihat tetangga, wah anaknya lulusan luar biasa, kita ikut mau seperti mereka, sah-sah saja. Tetapi sesuaikan dengan bobot bibit bebet hidup kita. Ya, kalau tetangga sebelah memang anak-anaknya suka belajar, sementara anak-anak kita sukanya ya main, ya kita sesuaikan sedikit, jangan mengikuti sesuatu yang berlebihan, nanti stresnya tinggi. Kenapa? Hati yang terus diisi dengan banyak hal yang tidak manfaat, hati itu bisa lelah. Tetapi bukan hati itu akan menderita, bukan, tetapi muatan yang terlalu banyak itu membuat hati itu jadi menderita. Kenapa? Kalau sudah disimpan jadi berat, ya. Ada yang telepon, Somer Ardi. Baik, kita bergabung. Selamat pagi, Mercury. Halo? Ya, dengan siapa Mbak Yuli? Dengan Pak Andi. Pak Andi? Mas Andi? Halo? Oh, mungkin kurang nancep? Enggak? Yang di ini, WhatsApp ya? Oh. Ya, halo Mas Andi. Halo. Sorry. Pagi, Mas. Selamat pagi. Salam sehat ya. Salam sehat, udah nancep ini. Udah Udah nancep. Udah kerasa ya? Selamat pagi, salam sehat Mas Andi. Sorry. Monggo. Silakan Mas Andi, apa yang ingin di-sharingkan dengan Pak Ya, Dr. jadi Johan? gini, kalau bicara masalah impian ya. Ya. Saya barangkali termasuk orang yang saya setuju, saya termasuk orang yang tidak terlalu muluk-muluk dalam bermimpi. Cuma memang harus punya mimpi memang. Karena mimpi itu kan membuat kita itu semakin bersemangat. Karena dengan mimpi itu kan ibarat kita mengendarai kendaraan itu punya tujuan gitu Pak. Tapi sayang sekali kan, problem yang sering saya hadapi adalah
impian saya sering hancur karena dihancurkan orang lain. Oh, gimana itu Pak? Ini yang kadang misalnya satu contoh, impian kan juga perlu alat ya, misalnya kita perlu koneksi, relasi dan sebagainya. Itu seringkali relasi saya itu hancur diambil orang, misalnya seperti itu. Ya walaupun seringkali filsafat orang Jawa itu mengatakan, ya bukan orang Jawa aja sih, rezeki itu bakal tidak lari kemana-mana. Kalau dasarnya rezeki kita itu muasio, kita mau diambil orang tetap akan lari ke kita. Tetapi manusiawi banget bahwa saya jujur sering kecewa ya. Saya tidak tahu ranah kecewa saya ini dalam kecewa yang bagaimana, tetapi impian saya itu hancur gara-gara itu tadi. Saya udah membangun sebuah impian, nanti kalau udah koneksi seperti ini bla 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 sebagainya, hancur diambil orang. Artinya disikat sama orang persaingan dan sebagainya itu loh. Nah ini bagaimana cara mengatasi kecewaan seperti ini ya? Kadang jujur itu fakta yang sering saya hadapi ya. Jadi akhirnya saya sekarang ini ibarat orang mendaki gunung, saya mencari jalan yang landai-landai saja gitu loh. Saya tidak perlu menanjak lagi karena udah kadung capek menanjak dengan seluruh tenaga ternyata ya sampai di atas ditikung sama orang gitu ya. Iya, ingin menancapkan bendera kemenangan misalnya, kita sebagai seorang pendaki ingin menancapkan bendera bahwa kita udah puncak, ternyata puncaknya udah diambil orang. Nah ini gimana, saya termasuk harus menata hati yang bagaimana sebetulnya. Tetapi jujur saya termasuk bukan orang yang terlalu ambisius. Bukan bukan saya tidak memiliki cita-cita, saya punya. Bahkan jujur mohon maaf, saya sampai kepingin berbakti kepada masyarakat tuh, saya pengen tahun ini, tahun kemarin tahun ini ya, sampai saya mencoba untuk masuk ke ranah politik, ingin ke legislatif sehingga sampai gagal itu. Baik. Itu aja barangkali bisa dibantu untuk bagaimana untuk menata hati sebetulnya. Matur nuwun Mas Andi, monggo. Terima kasih, matur nuwun, sukses selalu. Matur nuwun dari Mas Andi yang harus melandaikan mimpinya karena fakta menunjukkan seringkali mimpi yang sudah dibangun tinggi itu kepentok sama kadang ditelikung orang, kadang ini, kadang itu. Bagaimana sekarang menata hatinya, Pak Dokter? Salam Somer Mas Andi. Ya. Mungkin Mas Andi sedang sedikit lelah saja. Karena mungkin berulang-ulang kelelahan, akhirnya nampaknya mimpinya terlalu tinggi. Mas Andi jangan potong mimpinya. Karena belajar dari kegagalan, karena semua kesuksesan itu adalah bagaimana orang bisa mengatasi kegagalan. Mas Andi bisa melihat lagi kaidah-kaidah di dalam apa yang diperjuangkan mencapai mimpi itu mesti punya suatu nilai. Nilai itu yang membedakan kita. Sederhananya gini Mas Andi, lulusan sarjana hukum itu banyak, lulusan dokter itu banyak, tetapi di antara yang banyak itu hanya sedikit yang sukses besar. Kenapa hanya sedikit? Karena yang sedikit ini punya nilai yang berbeda. Jadi orang lain mengejar mereka karena nilai yang berbeda ini. Mungkin di Mas Andi belum digali hal-hal yang berbeda, hal-hal yang unik, hal-hal yang spesial di dalam diri Mas Andi itu. Dan sementara Mas Andi cuma melihat, loh orang-orang yang kita percaya, teman, relasi kok nikung ya. Karena Mas Andi masih dikitari orang-orang yang aji mumpung, yang hatinya tidak punya integritas. Jadi perbaiki lagi lingkungan pergaulannya, amati lagi orang-orang sekitarmu Mas Andi. Visi mimpimu, mungkin engkau butuh orang-orang yang jadi teladan, mungkin orang-orang yang memotivasi, orang-orang mendorong, orang-orang yang tulus hati. Saya percaya ini masalah mimpi Mas Andi ini cuma masalah waktu, pasti akan tercapai. Saya yakinin itu Mas Andi. Dan mungkin saat ini karena Mas Andi mungkin sedikit lelah, ya enggak apa-apa diturunkan sedikit, tetapi jangan berhenti. Karena pendakian yang Mas Andi capai nanti itu mungkin baru setengah badan dari gunung mimpi yang tinggi itu. Satu kemenangan, lanjutkan Mas Andi mencapai dream yang tertinggi di dalam hidup. Karena perjuangan kita masih akan ada kesempatan dan pasti akan berhasil. Tekadnya harus diperkuat lagi. Dan saya percaya segala sesuatu di dalam hidup ini, kehidupan akan menunjukkan bahwa orang-orang tulus, orang murni, orang-orang yang menempatkan mimpinya yang berfaedah buat orang lain pasti akan sukses besar.
Oke, ya dalam mendaki itu kalau kita kelelahan berhenti sebentar boleh Pak Dokter. Boleh. Tapi jangan tidak dilanjutkan. Jangan tidak dilanjutkan dan jangan turun lagi ke bawah. Jangan turun lagi ke bawah. Oke, itu cara untuk menata hati. Mas Andi lebih tahu apa yang harus dikerjakan ya Pak Dokter ya. Pasti. Kalau Pak Dokter Johan ini hanya bisa membaca dari apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Andi. Saya tunggu yang lain juga di belakang Mas Andi. Tapi Pak Dokter kita break dulu ke iklan. Boleh, silakan. Oke, kita lanjutkan kembali untuk silakan. Saya kembali mengundang Anda, Somer Way of Life, untuk join bareng Pak Johan secara interaktif seperti yang tadi terakhir dengan Mas Andi ya. Di 0315620096 atau juga 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Oke, kita lanjut Pak Dokter. Untuk diskusi kita masih punya waktu sekitar ya 17-18 menit sampai di titik 10.00. Tadi dari Mas Andi kita belajar tentang betapa Pak Dokter menyarankan bahwa jangan pernah menghentikan mimpi ya. Ya, betul. Apapun yang terjadi tetaplah konsisten dengan mimpi kita, bahwa itu kemudian di tengah perjalanannya harus ada fase-fase break, jangan sampai itu mengurangi tekad kita. Betul begitu Pak Dokter? Betul banget Somer Adi. Jadi sebenarnya ada bagian ketiga yang melengkapi mengejar mimpi ini Somer Adi, yaitu cinta sejati saya sebutnya. Cinta sejati. Kenapa? Karena mimpi itu akan menjadi suatu mimpi yang keliru kalau kita hanya mengerjanya sebatas suka. Jadi mimpi yang didasari suka itu belum tentu mimpi yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ya begitu sekali menjawab Mas Andi ya, kita juga mesti koreksi ulang, jangan sampai kita mau mendaki ke atas gunung mimpi yang tinggi, malah kita jalannya ke lembah menuju ke hutan. Jadi berbeda haluannya. Hal sederhananya gini, Somer Way of Life. Ada banyak wanita dalam hidup ini. Sah buat Somer Adi, buat Dr. Johan untuk melihat, saya suka perempuan itu cantik, saya suka perempuan itu seksi, saya suka perempuan itu pinter. Suka, sah-sah saja. Tetapi untuk menjadi seorang istri harus punya cinta. Karena suka saja ya bisa kandas di jalan hidup ini. Mimpi yang didasari suka bisa jadi satu mimpi yang membuat hidup kita jadi trauma. Jadi segala sesuatu yang kita kejar yang memiliki nilai yang luar biasa harus ada rasa cinta di dalamnya. Karena orang yang memiliki rasa cinta kuat menghadapi tantangan. Orang yang memiliki rasa cinta akan siap menghadapi pengorbanan sebesar apapun Somer Adi. Contohnya Somer Adi tadilah, ya ingin anak-anaknya mencapai mimpinya dan perlu biaya besar. Somer Adi kuat kerja meskipun banyak tekanan hidup dalam dunia pekerjaan, karena ingat mimpi anak-anaknya dan ada cinta kepada anak-anaknya. Kekuatan itu ekstra 7 kali lipat lebih besar. Betul ya Somer Adi ya? Demikian juga ketika kita mau mengejar mimpi karena ada cinta. Orang yang disertai cinta itu lebih pinter biasanya. Kenapa? Karena ada tujuan di balik dreams itu, di balik mimpi itu. Saya ingin anak-anak saya punya mimpi besar dalam hidup. Saya terbatas. Nggak bisa membekali mereka dengan kesanggupan, keuangan hebat. Tetapi saya punya cinta atas mereka. Nah, cinta itulah yang akhirnya disandarkan kadang-kadang di dalam doa. Cinta itulah yang disandarkan kadang-kadang kita bisa komunikasi, sharing dengan relasi. Akhirnya ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya selalu kehidupan tunjukkan. Anak-anak yang mau sekolah, kita tidak punya biaya tapi tidak bisa hentikan mimpi mereka. Ada beasiswa. Untuk mengejar pekerjaan yang terlalu berat bagi mereka, terkadang mereka kita bekali dengan mental. Memulai dari yang kecil, dari yang rendah, untuk membekali mental mereka, untuk mencapai dream pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi segala hal di dalam hidup ini pasti ada tantangannya Somer Adi. Dan cinta adalah kekuatan untuk menjawab semua tantangan dalam kehidupan ini Somer Adi. Ini ada melalui WhatsApp ada Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra sudah join di Way of Life bareng Pak Dr. Johan. Di zaman sekarang ini, kata Pak Chandra ini, di zaman sekarang ini banyak orang tua mendidik anak-anaknya fokus mengejar kesuksesan dalam karir. Tapi di zaman sekarang banyak orang sukses cuman jiwanya jadi kosong, akhirnya depresi. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Bagaimana cara sukses tapi tidak depresi dan menjadi yang bernilai?
Pak Dr. Johan. Wah, luar biasa ini Somer Adi. Ya. Salam Somer untuk Pak Chandra. Ya. Terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa dan sangat kritis, karena saya percaya Pak Chandra juga update lingkungan Kota Pahlawan, Surabaya dan Jawa Timur. Ya. Ada banyak anak-anak muda kita depresi, tidak sedikit yang lompat dari mall, dari hotel, bunuh diri. Ya. Kalau boleh sedikit saya sharingkan tentang apa yang saya pelajari lewat kehidupan petenis dunia, Venus dan Serena Williams. Ya, dia punya seorang papa yang bernama Richard Williams, seorang papa yang punya mimpi besar dan anak-anaknya punya mimpi yang sama dan mereka latihan. Dan ketika latihan itu menghasilkan sesuatu, ketika Venus juara di kejuaraan junior, dan tiba-tiba Richard Williams tarik dia keluar, dan semua orang-orang yang ahli di bidang tenis itu berkata, "Are you crazy, Richard? Ya, ini kan kamu pengen anakmu masuk dunia tenis prof dan menuju dunia prof. Kejuaraan profesional itu hanya bisa dilandasi dari yang junior-junior ini." Tetapi Richard berkata, no. Aku punya agendaku ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang aku sudah tulis. Jadi seorang papa itu punya mimpi-mimpi yang lawan arus dengan banyak orang saat itu. Menempatkan kedua putrinya untuk main tenis aja sudah melanggar dan melawan arus besar, karena pada masa itu tenis itu milik orang kulit putih, orang kaya, sedangkan mereka orang kulit hitam yang ya boleh dibilang ya marginal lah saat itu. Tetapi mimpi tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Mimpi itu kalau disandarkan dengan cinta, cinta akan menemukan jalannya. Ya, cinta ini bersanding dengan kehidupan dan disandarkan dalam doa yang Maha Kuasa akan menunjukkan dalam kehidupan jalan-jalan yang kita raih dengan dreams yang tepat, itu pasti akan jadi sejarah kehidupan. Dan ketika dia tarik keluar, orang-orang bertanya, "Kenapa kamu tarik anakmu?" Karena anak-anak saya hidupnya semasa kecil meskipun punya mimpi, dia harus bersama keluarga. Dia harus beribadah, dia harus punya kebahagiaan masa kecilnya. Dan saya waktu dengar prinsip Richard King ini, mungkin prinsip ini harus kita miliki hari ini di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Keluarga adalah yang utama. Belajar dimanapun, kembali sentralnya adalah keluarga. Kembalilah bahwa keluarga itu adalah pusaka kehidupan dalam kehidupan generasi muda, generasi kehidupan anak-anak kita. Jadi biar anak-anak kita menemukan jawaban lewat keluarga. Karena tanpa keluarga, anak-anak akan kehilangan dasar kehidupannya. Jadi kita percaya sesudah itu tempatkanlah anak-anak kita memiliki iman dengan agama kepercayaan kita masing-masing dengan yang tulus murni, iman yang berfaedah, iman yang efektif, kehidupan kepercayaan keagamaan yang memang berfaedah buat mereka punya masa depan dan bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara, bahkan buat kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Ya. Dan beri mereka kebahagiaan semasa kecilnya, karena orang yang bahagia masa kecilnya, mereka akan menang atas dirinya, dan orang yang menang atas dirinya tidak bisa dicuri di dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang tidak bahagia atas dirinya, mereka bisa depresi, insomnia, dan bisa bunuh diri. Kenapa? Mereka tidak bahagia, karena dalam diri mereka ada kekalahan yang besar. Jadi saya percaya cinta sejati mengatasi banyak perkara dalam hidup ini, dan cinta itu mari kita bawa masuk lewat kehidupan kita berkeluarga. Begitu Somer Adi. Iya. Itu Pak Chandra. Ini menjadi keniscayaan memang ya, kenapa orang mengagung-agungkan kesuksesan, karena sekarang itu banyak orang bilang ya Pak Dokter, uang yang maha kuasa, bukan Tuhan yang maha kuasa, istilah bercandaannya begitu. Nah tapi itulah yang kemudian membuat banyak orang sukses tapi secara kejiwaan dia benar-benar kosong. Nah untuk itu maka tadi Pak Dokter sudah menyampaikan cara-caranya gitu ya, tetapi kan memang tidak semua orang semudah itu untuk bisa menyadari, untuk bisa memenangi pergumulan. Apa sih yang harus kita perhatikan agar kita ini lebih gampang memenangi pergumulan kita terhadap yang tidak baik di sekitar kita, Pak Dokter? Somer Adi, cinta itu beberapa bagian ada di dalamnya. Orang yang punya cinta, komunikasinya terbuka.
Jadi tetap kata kuncinya adalah ada cinta. Ada cinta, dan cinta itu membuat kita dengan anak-anak kita punya komunikasi. Dan komunikasi itu ada di mana-mana dengan anak-anak kita, terutama di meja makan. Di meja makan tidak sebatas makan, tapi kita dengan anak-anak kita sharing. Kadang kita hadir sebagai orang tua, hadir sebagai guru, juga hadir sebagai sahabat bagi mereka. Dan kita banyak waktu-waktu bersama untuk banyak hal kita bicarakan dengan anak-anak kita. Dan kita hadir sebagai sahabat. Mereka juga berbagi persoalan hidup mereka dengan kita. Antara kita dengan anak-anak kita, pada akhirnya jembatannya dua arah. Ya, tapi di dalam kehidupan yang sekarang kita lihat, banyak orang tua sibuk cari uang, hingga jembatan komunikasi dengan anak-anaknya terputus. Hanya satu arah. Jadi anak-anak kalau cari orang tua nggak jauh dari minta duit. Ya, jadi orang tua tidak pernah tahu persoalan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak kalau mau bicara ke orang tuanya, isinya bukan solusi, tetapi dimarahi, ya, dan disalahkan. Akhirnya mereka merasa, loh kok aku lagi yang salah, aku lagi, dan itu menimbulkan suatu spirit depresi, ya, karena tekanan-tekanan yang membuat mental mereka jadi rusak. Kenapa? Karena yang seharusnya mereka temukan solusi, yaitu cinta dari orang-orang di dekat mereka, terutama orang tua, itu membuat mereka malah tersakiti, dan akhirnya belum perang sudah kalah dulu di dalam rumah. Jadi ini hal penting untuk kita sadari, komunikasi harus kita bangun sejak dini dengan anak-anak kita. Selain komunikasi, kita juga tadi, yang pertama kembali lagi teladan hidup. Anak-anak melihat suatu teladan dalam kehidupan orang tuanya, mereka belajar, dan hal yang bagus dalam kehidupan ini adalah ketika anak-anak bermegah terhadap orang tuanya. Ya, tidak sedikit dalam kehidupan kita temukan, Somer Adi, anak-anak yang menyalahkan orang tua. Betul. Ya, merasa nggak beruntung lahir dari orang tua, dan mungkin kegagalan anak-anak ditimpakan dan jadi kesalahan orang tua. Ini kan sering kita temukan dalam kehidupan. Kenapa? Karena anak-anak kita yang masih hidup dalam penjara kehidupan seperti ini, itu karena apa? Karena mereka tidak mencapai dreams-nya. Mereka mengalami suatu sikap hidup frustasi, akhirnya yang dilihatnya semuanya hitam, maka akhirnya jadi kambing hitam. Kambing hitam. Ya, jadi semua yang hitam itu bisa jadi kambing hitam, karena semua yang bergerak kelihatannya seperti kambing hitam. Dan itu anak-anak kita harus dicerahkan untuk keluar dari penjara kegagalan, penjara depresi, penjara kehilangan jati diri. Anak-anak kita harus bebas, dan bukan hanya anak-anak kita juga hari ini. Selagi hidup ada kesempatan, ya, Somer Way of Life, selagi kita hidup ada kesempatan untuk bebas keluar dan meraih tangga kesempatan kemenangan dalam hidup dan kebahagiaan hidup ini. Begitu Somer Adi. Iya. Luar biasa ya. Harus ada cinta, Somer Way of Life. Kalau misalnya Anda ngerasa bahwa dalam hidup Anda tidak terlalu banyak hal-hal yang kemudian memunculkan rasa cinta, harus mulai ditumbuhkan, begitu ya. Harus ditumbuhkan. Semudah apa sih sebenarnya menumbuhkan kecintaan kita terhadap apapun, supaya kita juga lebih gampang menjalaninya, Pak Dr. Johan? Sebenarnya kehidupan berkeluarga itu, Somer Adi, sudah dimulai dari cinta kedua orang tua. Mana ada orang menikah dipaksa, kamu jadi istri ya, kalau enggak jadi istriku tak awas ya, tak penjarai kamu. Enggak ada, ya kan? Enggak ada wanita yang mau digitukan gitu loh. Atau zaman Siti Nurbaya, ini karena perintah orang tua kita menikah. Zaman sekarang mana bisa kita buat generasi orang berkeluarga seperti itu. Zaman sekarang ini zamannya Titanic, ya. Cintanya cinta yang diimpikan, ya. Meskipun dunia sudah maju teknologinya, tapi dongeng-dongeng pangeran-pangeran dan putri-putri, ya, pangeran kodok itu masih ada. Gitu Somer Adi. Ketika cinta mendasari kehidupan, ini harus dijaga. Kenapa? Karena seperti tadi yang dikatakan Somer Adi, hidup ini banyak godaannya. Ya, rumput tetangga lebih hijau biasanya. Betul. Ya, padahal yang hijau itu belum tentu sesuatu yang cocok buat kita. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita juga harus merelakan kehidupan ini berbeda dengan banyak orang. Ya, ada orang-orang yang minum es teh manis sesukanya. Sementara ada di antara kita mulai menjagai minuman-minuman manis. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini takarannya adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi untuk memupuk rasa cinta, mulailah dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Cintai istrimu, cintai suamimu, dan sayangi suami, sayangi istri. Jadilah panutan buat anak-anakmu, dan bangunlah bahtera cinta ini dalam komunikasi dan
dreams, tujuan yang luar biasa itu. Wow, keren. Baik. Terima kasih banyak untuk inspirasinya Pak Dr. Johan. Kita sudah sampai di bagian akhir dan sebagai closing statement dari tema kita hari ini yang bernilai. Dalam satu kalimat supaya lebih mudah untuk kita selalu mengingat-ingat apa yang harus kita perhatikan untuk menjadi pribadi yang terus-menerus bernilai. Pak Dokter. Yang bernilai dalam hidup kita mulai dari diri kita, jati diri kita. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi kita untuk menemukan jati diri kita. Dan dari jati diri berangkatlah tempatkan dreams, tujuan hidup. Dan untuk mencapai tujuan hidup itu, dasarilah hidup ini dengan rasa cinta yang penuh. Dengan demikian semua persoalan hambatan itu terasa enak dan nikmat. Dan semakin besar hambatan dan tantangan, semakin menyatakan bahwa mimpi kita memang adalah akan datang dan jadi kenyataan. Our dream is comes true. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Somer Way of Life yang sudah join tadi. Ada Mas Andi, thank you ya. Mudah-mudahan selalu bisa kita sharing-sharing di pekan-pekan depan untuk talk show kita. Dan terima kasih juga untuk Pak Chandra tadi mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp-nya Mercury. Pak Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama Somer Aldi. Ya, sudah meluangkan waktu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Somer Way of Life kita ketemu lagi minggu depan. Baik. Jaga hidup, tetap sehat, tetap bahagia. Amin, 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 amin. Oke, saya Aldi bersama Pak Dr. Johan juga mengakhiri Way of Life kita untuk topik yang bernilai. Kita ketemu di hari dan jam yang sama minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.